Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Mary Silalahi, tentunya di pembelajaran matematika. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah jenis-jenis perbandingan. Nah, kemarin kita sudah memahami bagaimana itu perbandingan dan penyelesaian suatu perbandingan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis daripada perbandingan itu sendiri. Nah, anak-anak Ibu, perbandingan memiliki dua jenis. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah sebuah perbandingan dari dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Sederhananya, jika kamu ingin membeli suatu barang, semakin banyak barang yang kamu beli, maka semakin besar harga yang harus kamu bayar. Artinya, perbandingan senilai itu adalah sebuah perbandingan yang berbanding lurus. Semakin banyak yang kamu butuhkan, semakin besar yang kamu harus bayarkan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan senilai itu bisa kamu temukan ketika kamu menabung jumlah uang tabunganmu dengan lama kamu menabung. Artinya, semakin lama kamu menabung, semakin banyak uangnya. Kemudian di kehidupan sehari-hari yang kedua, contohnya, jumlah pekerja dengan jumlah uang atau jumlah upah yang harus dibayar. Misalnya, ketika kamu ingin membangun sebuah rumah, kamu mempekerjakan 5 orang pekerja, maka upah yang harus kamu bayar, misalnya setiap orang upahnya 1 juta, maka ketika 5 orang yang kamu bayar adalah 5 juta. Semakin banyak pekerjanya, 10 pekerja, maka kamu harus mengeluarkan uang sebanyak 10 juta. Itulah dia pengertian dari perbandingan senilai. Nah, jadi rumus dalam penyelesaian soal perbandingan senilai, kita boleh gunakan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Cara menggunakan rumus tersebut agar kamu lebih mudah memahami, mari kita gunakan dengan membahas contoh soal. Nah, soalnya 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 72 km. Maka banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah, nah, soal ini boleh kita selesaikan dengan menggunakan rumus perbandingan senilai di atas. Caranya adalah, utamakan A1 per A2 adalah soal yang diketahui, yaitu 72 dengan 120. Maka yang menjadi A1 adalah 72, yang dimana 72 km membutuhkan 3 liter bensin. Berarti yang menjadi A2 adalah 120 km, yang mana 120 km ini cukup untuk berapa liter bensin, atau menjadi yang ditanya, yaitu menjadi B2. Langsung saja, A1 per A2 yaitu 72 per 120 sama dengan 3 per B2. Penyelesaiannya adalah boleh kita gunakan dengan cara mengalihkan silang, yang mana 72 dikali B2 adalah 72 B2 sama dengan 120 dikali 3 hasilnya 360. Kemudian, tentu kamu masih ingat cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nilai B2 diperoleh dari 360 perkalian pindah menjadi pembagian dibagi 72. Berarti B2 sama dengan 5 karena 360 dibagi 72 hasilnya 5. Soalan yang kedua adalah 3 buah mesin fotokopi mampu mencetak 420 lembar per menit. Dalam waktu 18 detik, banyak lembar kertas yang dicetak oleh sebuah mesin. Maka langkah pertama kita tentukan yang menjadi A1 dan A2-nya. A1 dan A2 biasanya kita gunakan saja soal yang diketahui, yaitu waktu per menit menjadi detik adalah 60 detik per 18 detik. Kemudian dalam 60 detik mampu mencetak 420 lembar oleh 3 buah mesin. Jika 1 buah mesin berarti
mencetak 140 lembar dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Kemudian yang ditanya, jika 18 detik, berapa yang boleh dicetak oleh sebuah mesin? Maka kita tuliskan menjadi B2 yang ditanya. Cara penyelesaiannya adalah kita kali silang. 60 B2 sama dengan 18 kali 140, hasilnya adalah 2520. Kemudian B2 2520 kita bagi dengan 60. Pindah ruas, perkalian pindah menjadi bagi, lalu kita coret nolnya sama-sama dibagi 10. Kemudian B2 adalah 252 dibagi 6, hasilnya 42. Berarti yang mampu dicetak oleh satu buah mesin fotokopi dalam waktu 18 detik adalah 42 lembar. Jawabannya adalah ayam. Nah, jadi Ibu sudah berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tugasmu berikan juga 2 contoh perbandingan senilai yang boleh kamu ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut pada perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi untuk jenis yang kedua, yang perbandingan berbalik nilai. Di perbandingan berbalik nilai ada pengertiannya, perbandingan dari 2 besaran atau lebih. Ketika variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah kecepatan dengan waktu tempuh. Penjelasannya, ketika contohnya Ibu mengendarai sebuah sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Dari rumah ke sekolah, Ibu memerlukan waktu 15 menit ketika kecepatannya 40 km per jam. Nah, kemudian jika Ibu gunakan kecepatan 60 km per jam, Ibu hanya perlu waktu 5 menit. Seperti itu dia. Maka perbandingan berbalik nilai pengertiannya adalah ketika variabelnya bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya pekerja dengan waktu yang dibutuhkan. Contoh, ketika kita membutuhkan 5 pekerja untuk mengerjakan satu rumah, akan selesai dalam 1 bulan. Tapi kalau kita buat pekerjanya sebanyak 15, maka akan selesai dalam 2 minggu. Itu dia kalau pengertian berbalik nilai. Semakin besar variabel yang pertama, semakin kecil variabel yang kedua. Sedangkan perbandingan senilai, semakin besar variabel yang pertama, semakin besar juga variabel yang kedua, berbanding lurus. Untuk rumusnya sendiri, dalam rumus perbandingan berbalik nilai, kita dapat gunakan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Bedanya perbandingan rumus senilai dengan berbalik nilai adalah hanya pada B2 per B1. Kalau dia senilai, B1 per B2. Ketika berbalik nilai, tinggal dibalikkan bagian B2-nya, B2 per B1. Oke, agar lebih mudah menggunakan rumusnya, mari kita bahas contoh soal. Pada soal yang pertama, dengan kecepatan 65 km per jam, jarak 2 kota dapat ditempuh selama 1 jam 12 menit. Jika jarak 2 kota tersebut ditempuh selama 1 jam, kecepatan harus diubah menjadi maka ini termasuk ke dalam sebuah perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Jika kecepatannya 65, maka waktu yang dibutuhkan 1 jam 12 menit. Maka jika dia harus menempuh selama 1 jam, tentu kecepatannya harus berubah dong menjadi lebih besar. Maka rumusnya berbalik nilai. Langkah menyelesaikannya, kita tentukan dulu yang menjadi A1 dan A2. A1 dan A2 tetap adalah soal yang diketahui. A1 adalah 1 jam 12 menit. Kita satukan saja kita ubah saja 1 jam 12 menit menjadi menit, yaitu 72 menit. Waktu tempuh 72 menit, kecepatannya adalah 65 km per jam. Sedangkan, kemudian jika waktunya 1 jam atau 60 menit, maka kecepatannya harus menjadi
Ini yang ditanya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ini menjadi A1, ini menjadi A2, ini adalah B1 karena 72 menit, kecepatannya 65 km, maka B1 60 menit kecepatannya berapa? Yaitu B2. Kita masukkan ke rumus. A1 per A2 72 per 60 sama dengan X per 65. Maka kita kali silang. Hasilnya adalah, kita tulis sedikit lebih kecil ya, supaya kelihatan. Oke. Yang menjadi A1 tadi 72 per A2-nya adalah 60, sementara B2-nya adalah yang ditanya per 65 km per jam. Lalu kita kali silang, 60X sama dengan 65 kali 72, hasilnya 4680. Kemudian X-nya kita peroleh dari, X ini boleh kita buat jadi B2 ya, terserah. Ini boleh jadi B2, supaya lebih singkat Ibu buat jadi X. Maka 4680 kita bagi dengan 60, sama-sama dibagi 10, maka nolnya habis. Kemudian 468 dibagi 6, diperolehlah hasil 78. Berarti jika waktu tempuhnya 1 jam, kecepatannya harus berubah menjadi 78 km per jam. Tentu, jika waktunya semakin sedikit, kecepatannya harus besar. Itu dia jawabannya. Untuk lebih memahami, mari kita bahas contoh soal yang kedua. Soal yang kedua adalah, sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 8 hari jika dikerjakan 15 orang. Maka 8 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Kemudian, jika proyek tersebut hanya dikerjakan oleh 10 orang, tentu berapa lama proyek akan selesai? Kita buat sebagai X. Nah, dalam hal ini tentu ini adalah soal berbalik nilai. Kenapa? Jika 8 hari dikerjakan 15 orang. Jika 10 orang, semakin sedikit orang pasti semakin besar waktu yang diperlukan. Maka kita selesaikan dengan menggunakan rumus. Kita tentukan yang mana menjadi A1, A2, B2, dan B1. A1-nya adalah 15, ini A1. Kemudian 10 adalah A2. Ketika A1 ada 15, berarti B1-nya adalah 8, dan B2-nya adalah X. Nah, di perbandingan berbalik nilai, paling sering yang menjadi nilai yang dicari adalah nilai B2. Ketika kamu tentukan A1 dan A2-nya. Adalah soal yang diketahui. Langsung saja, berarti 15 per 10 sama dengan X per 8. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kita kali silang, maka 10X sama dengan 15 kali 8, hasilnya 120. Lalu X sama dengan 120 dibagi 10, ini tadi 10, sama-sama dibagi 10 habis, maka X sama dengan 12. Berarti proyek akan selesai dalam 12 hari. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semua yang Ibu terangkan hari ini berguna bagimu dan kamu mengerti. Semoga pembelajaran hari ini dapat kamu mengerti dengan mudah. Dadah!